Mengapa kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu, padahal kamu sudah berusaha melakukan secara maksimal, melakukan yang terbaik? Hai teman-teman, dimanapun berada, apa kabar? Selamat bergabung di Mercusuar Batinku 88 di sini dengan saya Melty sebagai mentor spiritual yang berfokus pada inner healing dan transformasi serta mengurai karma. Teman-teman, saat saya membuat topik ini, angka 44-nya ada di mana-mana ya. Dan ini juga dipertegas di kartu tarot ya. Angka 4-nya yang keluar di sini ada 3 ya. Dan hari ini pun tanggalnya 4 Agustus. Langsung saja ya, berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, angka 4. Justru saya langsung membayangkan tentang kursi ya, kursi yang memiliki kakinya 4 itu ya. Jadi memang lebih gampang membayangkan angka 4 itu seperti kursi. Kalau 4 kaki kursi itu kuat, seimbang, otomatis kita merasa aman ya atau merasa stabil. Nah, sama artinya dengan angka 4. Angka 4 itu tentang kestabilan, tentang keamanan, tentang prestasi nyata, juga pencapaian praktis. Jadi bayangkan saja kursi tadi ya, kalau dari 4 kakinya pincang satu atau satunya patah, otomatis kan pasti kita udah mikir-mikir gitu ya, atau mungkin kayak terpaksa kita duduk tapi takut juga jatuh atau merasa tidak stabil, tidak aman. Dan kembali lagi pada topik kita ya, mengapa kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu, padahal kamu sudah berusaha melakukan secara maksimal, melakukan yang terbaik. Dan ya, 4 piala. Ada The Lovers juga di sini ya. Dari Arkana Mayor punya angka 4 dan di Emperor juga angka 4. Justru dari intuisiku ya langsung menangkap angka 4 itu tentang 4 elemen. 4 elemen yang ada di dalam tubuh kita yang membentuk keutuhan, satu kesatuan di dalam diri kita. Apa saja itu? Yang pertama ada elemen api, tentang semangat, tentang gairah dari dalam diri, hasrat, keinginan dari dalam diri. Dan elemen air, tentang emosi, tentang perasaan. Elemen udara, tentang pikiran, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkata-kata. Dan kemudian ada elemen tanah, tentang hal-hal yang sifatnya materi atau fisik. Dan untuk lebih mudah kita mengandaikan ya, mengandaikan tentang apa yang kita masak. Jadi untuk memasak sesuatu ya, makanannya bisa matang, bisa masak sempurna, yang dibutuhkan harus ada api ya, api yang menyala, dan harus ada ruang juga. Ada ruang yang membuat ya ada udara ya, ada udara. Kalau api itu kalau ditekan ditutup tanpa ada udara kan pasti tidak menyala ya. Nah, selanjutnya harus ada air juga biar masakannya bisa matang ya. Baru ada bahan makanan yang ya sifatnya material atau fisik tadi ya. Jadi dari perpaduan 4 elemen tadi ya, kalau ya semuanya seimbang, otomatis masakannya pasti matangnya bagus, matangnya sempurna. Tapi kalau tidak seimbang atau apinya mungkin kedip-kedip, nyalanya tidak sempurna, ya makanannya pasti mentah, atau kalau terlalu besar makanannya pasti gosong.
ataupun ya tanpa api tadi juga ya, masakannya tidak bisa dimasak. Ya, itu ya cara mudah, cara gampang biar kita bisa membayangkan keempat elemen tadi ya yang ada di dalam diri kita ya. Di dalam diri kita ada air, ada api, hasrat, gairah dari dalam diri, dan pikiran, ide-ide yang diwakili oleh elemen udara ya. Kemudian ya secara fisik diwakili oleh elemen tanah. Selanjutnya kita lihat dari kartu dasar ya, the bottom of the deck. 3 kartu dari bawah ada Ace of Cups, the Moon, dan Two of Wands ya. Teman-teman, yang saya lihat di sini ada yang sudah berdoa, sudah mengafirmasikan visualisasi ya tentang harapan-harapan, keinginan, tapi kok malah ada kesannya membingungkan di sini atau bikin ragu-ragu. Ya, karena yang saya lihat di sini ini seperti ada kabut ya. Apa yang kamu ucapkan dari kata-kata, dari doa-doa kamu, apapun yang kamu afirmasikan, justru di sini seperti ada energi yang bikin kamu ragu-ragu ya, atau ada yang kayak bikin kamu khawatir juga iya. Dan terlihat juga banyak yang kebingungan arah ya, arah hidup atau ke arah masa depannya seperti apa. Di sini lebih kesannya kalau saya merasakan bukan tentang berserah di sini ya, justru di sini lebih ke antara ragu-ragu dan putus asa, energi tarikannya lebih kuat. Atau juga yang saya lihat di sini yang sudah mendoakan, udah berprasangka baik atau pakai cara doa terus-menerus atau pakai doa yang ala-ala spesifik, yang ala-ala ajaib gitu ya. Tapi kelihatan di sini ini ada yang melakukan itu ngerasa ya keinginan-keinginan tadi, harapan-harapan itu terlalu jauh. Bagaikan ya kayak jauh di langit atau kayak bagaikan untuk kayak menyentuh bulan itu terlalu jauh ya. Di sini juga terlihat ya keinginan ya atau ya niat ya secara perasaan, secara emosi dengan hasrat ke arah masa depan atau dorongan jiwa ke masa depan. Di sini justru aku melihat ada kebuntuan atau ada kebingungan ya. Dan kita kembali melihat tebaran kartu tarot di depan ya. Ada yang di sini ya menginginkan atau ingin mewujudkan hal-hal yang sifatnya fisik materi ya, entah di dalam rezeki. Kenapa kok seret mulu? Atau kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam karir, di dalam pekerjaan, atau usaha bisnis maupun harapan-harapan untuk mewujudkan yang sifatnya kebendaan ya. Nah, ini seperti ada energi seperti mengecewakan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dipertanyakan kembali dari harapan-harapan atau apapun yang mau diwujud nyatakan itu tadi ya, itu memang benar-benar sesuai dengan keinginan hati terdalamnya kamu, sesuai dengan ya keselarasan ya dari blueprintnya kamu atau dari hasrat jiwanya kamu, atau di sini hanya berdasarkan sesuatu yang kamu ingin bertahan hidup atau keterpaksaan saja. Dan ada juga di sini yang perlu dipertanyakan dari doa-doa harapan kamu itu memang benar-benar dari niat hati yang tulus atau berdasarkan dari luka, trauma, rasa ketakutan, rasa ketidakcukupan gitu ya. Kemudian juga di dalam hubungan ya, entah ini pasangan, di dalam percintaan, atau ya pertemanan, atau di dalam lingkaran orang-orang yang kita tarik ya. Jadi di sini ada yang mempertanyakan kenapa sih kok ketemu terus dengan orang yang toksik, yang bikin sakit hati, yang bikin capek, lelah, kayak gitu ya. Hanya ya kembali lagi ya, dengan energi angka 4 tadi yang kuat ada di mana-mana, kita menginginkan kestabilan, keamanan, kenyamanan. Tapi
apakah dari 4 elemen tadi sudah benar-benar selaras di dalam diri kita? Poin penting, kita dari lahir ya sudah dibiasakan harus kejar di luar, bukan memperbaiki dari dalam atau menyelaraskan dari dalam, tapi lebih fokus, kejar keluar. Ya, tentang keberhasilan, hasil akhir, target, dan kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan keselarasan energi dari dalam diri atau belum. Karena pada dasarnya ya, apapun yang terjadi di luar itu menyesuaikan dengan medan energi di dalam diri kita. Medan energi kita itu yang menarik hal-hal yang kita proyeksikan dari dalam diri. Kalau kita terlalu fokus dengan hal-hal di luar, nah otomatis ya lelah, capek, atau merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak stabil. Yang perlu dibenahi ini ada di dalam diri ya teman-teman. Karena di sini juga ada the lovers ya, two of cups juga termasuk ya. Kalau orang yang udah paham tentang konsep energi feminin maskulin di dalam diri ya, bagaimana menyelaraskan, menyeimbangkan. Tapi kalau yang lebih sederhana tadi, ya gunakan 4 elemen tadi atau dengan contoh sederhana cara membayangkan tadi bagaimana kita memasak makanan agar matang sempurna dengan keempat elemen perpaduannya tadi. Kalau tidak seimbang, nah semuanya pasti berantakan atau kita akan merasa seperti ada gesekan-gesekan atau merasa hidup kita itu kok gitu-gitu aja, stagnan atau tidak sesuai dengan harapan atau potensi maksimal dari dalam diri kita. Energi The Tower di sini juga kuat ya, dari Three of Pentacles, The Lovers. Kita menginginkan hal-hal yang seimbang, yang selaras apapun di luar. Nah, kita harus bongkar dari dalam diri kita dulu. Benahi, perbaiki dari dalam diri atau hal-hal tadi ya. Kalau ngomong dari emosi, dari luka, trauma, atau dari pikiran, pola pikir, cara pandangnya yang tidak bikin kamu bertumbuh dan berkembang. Dari api ya, elemen api ada hasrat, keinginan tadi udah benar-benar selaras dengan keinginan jiwa terdalam kamu atau memang hanya sekedar asal-asalan karena ikutan dari kata-kata orang, validasi dari luar atau apa yang diprogram dari luar, atau itu sudah benar sesuai dengan cetak biru blueprintmu dari Yang Maha Kuasa. Dan elemen tanah tadi juga ya, apakah kamu sudah merasa aman, sudah merasa cukup, berkelimpahan? Nah, itu juga perlu dipertanyakan lagi. Kalau kamu merasa selalu tidak aman, merasa kurang, merasa tidak cukup, nah ini sangat berpengaruh ya. Jadi di sini teman-teman justru kamu disarankan untuk membongkar kembali pola-pola tadi lewat 4 elemen dan kamu perlu bangkit dengan kesadaran baru. Karena di sini ketika kamu bangkit dengan kesadaran baru, kamu bisa memimpin diri kamu dengan prinsip dan percaya diri yang teguh. Oke ya teman-teman, saya kira sampai dulu di sini. Semoga bermanfaat ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek di bawah kolom deskripsi. Bye.